dengan Aryo Wibowo DNR Murai Batu. Ini kita akan melanjutkan request dari teman-teman mengenai cara membuat jantan itu bisa poligami. Memang banyak pengetahuan dari peternak itu yang kurang. Jadi peternak itu harus punya ilmu, harus belajar. Kalau kita nggak belajar hanya nunggu orang, ya di sana berhasil ya aja. Kita itu nggak bisa apa-apa. Peternak harus belajar. Seperti di channel YouTube saya ini, saya seringkali membuat postingan tentang ilmu beternak murai batu, karena ilmu ini dicari di literatur ya belum ada, masih sedikit sekali orang yang menulis tentang burung murai ya. Jadi kalau kita mau cari literaturnya masih sulit ya. Dengan tutorial di YouTube ini saya ingin membagi ilmu yang saya peroleh dari kandang ini. Semua ilmu dan pengalaman saya itu saya peroleh dari kandang ini. Jadi seperti tadi saya nulis di Facebook, jadi saya tidak hanya di YouTube, di Facebook saya masih tetap nulis. Mungkin saya sudah 10 tahun nulis di Facebook ya. Jadi bisa juga disimak di Facebook saya Aryo Wibowo ya. Jadi memang pengetahuan peternak itu masih minim sekali, karena dia hanya nonton orang lain yang notabene disiplin ilmunya dan pengalamannya masih kurang ya. Di sini kita akan bahas tentang jantan poligami. Jadi kenapa jantan bisa dipoligami ya. Kalau kita melihat sejarahnya, kalau di hutan itu ada murai yang namanya bidu, itu raja hutan. Itu raja hutan itu ngawini betina banyak juga. Jadi betina jantan yang kalah, yang istilahnya bukan bidu ya jarang ngawin gitu. Itu seperti keluarga si singa kalau di Afrika sana. Jadi rajanya itu yang ngawini betina-betinanya. Murai juga gitu. Ya. Jadi kalau kita dapat murai bidu itu memang langsung kita bisa kawinkan. Cuma murai bidu itu yang tahu itu pemikatnya kan, yang tahu pemikatnya. Jadi nanti turunan murai bidu itu bisa dipoligami. Jadi turunan murai poligami itu pasti bisa dipoligami. Contoh aja memakan murai saya ini lengkung, ini anak-anaknya bisa dipoligami semua. Ini juga bisa dipoligami. Kalau dilihat murai ini memang temparing, ini muda hutan, tapi di tempat saya sudah hampir 8 tahun. Murai ini kondisi masih bagus, masih mulus, ini habis rontok. Jadi gimana murai itu bisa dipoligami? Langkah pertama itu dari trotol itu harus sudah bisa di karamba. Jadi masuk keluar karamba itu harus mudah. Setelah dia di karamba itu dengan mudah, mandi dengan baik, kemudian dimasukkan ke kandang. Jadi umur 3 bulan, 4 bulan itu sudah diajari masuk keluar kandang. Diajari masuk keluar kandang. Ini kandang ternak ini. Jadi diajari keluar masuk, nanti masukkan beberapa jam lagi, nanti dikeluarkan, masukkan, keluarkan. Kemudian dimasukkan di dalam kandang yang ada betinanya, kanan kiri ada betinanya. Memang kandang itu ya boleh ya, dengan mau bikin yang permanen, yang apapun boleh. Cuma itu harus ada sekatnya ini, harus ada sekatnya. Jadi jantan itu dimasukkan, tidak langsung ngejar betina, tidak mengajar betina, karena disekat. Itu
Terus banyak orang yang bilang, Pak, gimana cara mengatasi jantan yang golak? Ya dengan kandang sekat ini kita atasi. Ya dengan sendirinya jantan itu akan kenal dengan betina sehingga tidak ngejar. Kita kembali lagi ke poligami. Jadi poligami pun jantan itu dimasukkan, itu kalau sudah terbiasa memang langsung kawin. Jantan itu langsung kawin betina. Seperti yang sudah sering saya posting, jantan aku, kemudian jantan ini juga lengkung ini kalau sudah siap itu masuk langsung kawin. Kemudian ada jantan petir itu juga. Jadi membuat ini itu ya tidak gampang juga tidak susah. Dari kecil pakannya itu sudah alami, jadi pakannya alami semua. Kami tanpa pur untuk membuat jantan-jantan yang untuk poligami. Jadi tanpa pur. Dulu di alam itu lepas throttle sudah bisa kawin, sudah bisa beranak. Di sini pun juga kita terapkan gitu. Jadi jantan-jantan pastol itu sudah pada ngisi. Mungkin kalau teman-teman tahu, murai-murai yang saya jual ini protolannya setelah pastol itu sudah pada bisa poligami. Contoh di Mas Joko Setio di Pati Gunung Mungkal sana itu dia pernah bawa anak saya yang ekor panjang. Sekarang mungkin ekornya cuma 21, cuma dia punya keistimewaannya bisa dipindah-pindah tanpa ngajar betina. Itu satu. Kalau mau nyari jantan untuk dipoligami, ya induknya harus poligami. Itu mudah. Jadi tadi pakan ya, pakan itu harus alami, jangkrik, cacing, kroto, kemudian ulet kandang, ulet hongkong, monggo silakan. Itu bisa teh sendiri. Yang penting burung itu kenyang, tidak lapar. Kemudian pakan juga tidak berlebihan, karena kalau pakan berlebihan lemah. Nah, untuk mengatasi lemah itu, maka jantan-jantan poligami itu diumbar, dijemur. Jadi jantan itu tidak standby di kandang, tapi jantan itu standby-nya di kandang gantung. Begitu betina sudah kawin, itu kalau memang itu betinanya itu betina sudah mapan, istilahnya betina itu habis kawin 2 hari telur, itu jangan dicabut, tidak masalah. Tapi bagi pemula yang notabene betinanya itu baru-baru, misalkan baru jodohkan baru, itu memang jantannya lihat langsung kawin, tapi ya biarkan dulu. Kalau di tempat kaya ini sudah profesional, sudah lama. Jadi betina ini tidak betina acak-acak yang sembarangan. Jadi betina itu memang dirawat, divitamin, dikasih makan dengan bagus, perawatannya bagus. Jadi betina itu langsung kawin, 2 hari dia akan telur. Tapi kalau belum berpengalaman, jangan langsung dicabut. Biarkan jantan itu di situ, barang 2-3 hari setelah betina telur baru dicabut. Setelah dicabut, jantannya itu dirawat lagi, mandi, jemur, umbar, pakannya yang bagus, cacing, kroto, jangkrik, kemudian divitamin. Kalau kita tidak pakai vitamin ya susah. Makanya jantan-jantan saya itu bisa dipoligami karena kita bikin vitamin untuk stamina maupun untuk kualitas sperma. Orang bilang banyak bilang, apa nanti jantannya enggak koklok, kawin terus. Hewan itu mempunyai sifat yang lebih dari manusia. Karena kamu lihat ada hewan itu musuh manusia ya. Itu di TV saya pernah lihat. Itu yang namanya jerapah. Jerapah itu tinggi besar gitu, tinggi. Itu larinya sama pelari yang profesional tingkat dunia.
Disuruh lari 100 meter menang jerapah kok. Manusia masih kalah. Jadi hewan itu memiliki naluri dan sifat yang lebih gitu. Jadi kalau terus dikawin tiap hari itu mampu. Kualitas spermanya juga bagus karena dirawat. Jangan takut orang beranggapan nanti dikawinkan dengan betina itu kualitasnya spermanya jelek. Itu kalau tanpa perawatan. Di sini ada perawatan. Ya, di sini pakai perawatan. Gitu. Jadi kualitas sperma itu bagus. Kita buat A plus breeding itu memang saya buat khusus untuk birahi, khusus untuk spermanya bagus. Jadi untuk jantan yang bisa dipoligami itu pertama harus daftar, kedua gacor, kemudian mempunyai sifat tidak ngejar. Memang ada jantan itu yang punya naluri yang ngejar betina itu. Itu memang susah kalau kita jadikan untuk pejantan poligami. Pejantan poligami itu harus anteng. Anteng. Harus anteng gini. Tidak belakang, tidak ya sudah mapan. Umur ya sudah mapan, umur di atas 2 tahun.